Perkenalkan, nama saya Despiani Natalia. Saya dari program studi Manajemen Regular Plus dengan NIM 2892150260, mata kuliah Manajemen Operasional, dosen pengampu dengan Bapak Hendra Permadi STMM. Nah, di sini saya ingin memenuhi ujian tengah semester 4. Saya dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang strategi lokasi. Nah, strategi lokasi ini adalah salah satu keputusan terpenting yang dibuat perusahaan sifatnya semakin global. Dampak dan keputusan jangka panjang sulit diubah. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Nah, gimana sih pentingnya lokasi? Pentingnya lokasi ini salah satu keputusan yang paling strategis bagi organisasi adalah di mana mereka akan menempatkan fasilitas operasi atau produksi. Aspek internasional dari keputusan lokasi menandakan bahwa lokasi ini bisa sangat global sifatnya. Nah, lokasi berpengaruh terhadap biaya atau tetap dan variabel seperti pajak, upah, bahan baku, sewa, angkutan. Atau sama dengan berpengaruh terhadap laba. Keputusan lokasi ini sangat spesifik tergantung pada jenis organisasi. Nah, di sini juga ada tujuan strategi dari lokasi. Tujuannya ini yaitu memaksimalkan keuntungan atau memaksimalkan benefit dari lokasi usaha yang telah terpilih. Nah, pertama, lokasi memiliki gajian itu tidak memutuskan untuk pindah lokasi, tetapi memperluas fasilitas yang tersedia. Nah, yang dimaksud ini lokasi gudang, bengkel, restoran, pabrik, dan lokasi lainnya. Yang kedua, lokasi yang sekarang dipertahankan dan menambah fasilitas lain di tempat yang berbeda. Nah, misalnya seperti gudang dan rumah makan. Contoh rumah makan yang memiliki 100 cabang dan mudah ditemukan di berbagai tempat. Dan yang ketiga, berpindah ke lokasi yang lain dan menutup fasilitas yang ada. Nah, hal ini dilakukan apabila lokasi yang tersebut tidak lagi menguntungkan, makanya dinamakan relokasi. Nah, di sini juga ada manfaat strategi lokasi. Manfaat atau keuntungannya di sini yang pertama, melakukan pelayanan yang memuaskan untuk para konsumen yang datang ke toko untuk melakukan pembelian. Yang kedua, dengan lokasi yang strategis, perusahaan akan mendapatkan bahan baku dengan mudah karena dari awal penyusunan lokasi telah diatur agar memilih lokasi yang dekat dengan bahan baku agar meminimalkan biaya bersangkutan. Yang ketiga, dengan lokasi yang strategis mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keempat, dengan mudah melakukan perluasan lokasi. Yang kelima, lokasi yang strategis akan terhindar dari bencana alam seperti banjir, longsor, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada hambatan strategi lokasi. Nah, pemilihan lokasi yang salah atau kurang tepat akan mengakibatkan hambatan atau risiko yang sangat tinggi terhadap operasional perusahaan dan pengembalian modal. Lokasi yang tidak strategis akan menghambat akses bahan baku sehingga biaya pengadaan bahan baku menjadi mahal, menghambat akses terhadap pasar, akses terhadap tenaga kerja sehingga biaya pelayan menjadi mahal. Dalam menentukan lokasi tersebut strategis atau tidak dapat dilihat dari beberapa faktor seperti kedekatan terhadap bahan baku, pasar, persediaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Di sini ada juga metode pemeringkatan faktor. Ada 6, yaitu pertama, kembangkan daftar faktor relevan yang disebut faktor keberhasilan kritis. Kedua, tentukan bobot untuk setiap faktor. Ketiga, kembangkan skala untuk setiap faktor. Keempat, beri skor setiap lokasi untuk setiap faktor. 5, kalikan skor dengan bobot untuk setiap faktor. Keenam, rekomendasikan lokasi dengan skor poin tertinggi. Nah, di sini juga ada strategi lokasi layanan. Yang pertama, daya beli konsumen pada lokasi yang dipilih. Kedua, kecocokan pelayanan, jasa, dan citra dengan demografi wilayah konsumen. Ketiga, persaingan wilayah tersebut. Keempat, keunikan lokasi dan lokasi pesaing. Kelima, mutu fisik fasilitas. Keenam, kebijakan operasi. Ketujuh, mutu dari manajemen. Nah, di sini juga ada sistem informasi geografis atau juga disebut Geographic Information System, disingkat GIS.
Nah, merupakan salah satu alat penting untuk membantu perusahaan membuat keputusan analitis yang berhasil, yang berkaitan dengan lokasi. Retail, bank, pompa bensin merupakan contoh usaha yang dapat menggunakan file yang telah diberikan kode secara birokratis dan logis untuk melakukan analisa demokratis. Di sini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi yang mencakup 5 elemen untuk setiap tempat, yaitu pertama, daerah pemukiman; kedua, toko eceran; pusat kebudayaan dan hiburan; kejahatan kriminal; dan pilihan transportasi. Nah, contohnya banyak diterapkan pada developer gedung perkantoran komersial untuk milih kota-kota mana yang akan dibangun sebagai kota masa depan. Contohnya perusahaan penerbangan menggunakan GIS untuk mengidentifikasi bandara mana yang paling efektif untuk melakukan jasa landasan, sehingga informasi ini dapat digunakan untuk penjadwalan dan menentukan lokasi pembelian bahan bakar dan makanan. Nah, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.